Oke. Sudah, Mbak, silahkan dilanjutkan. Baik, Ibu, terima kasih. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua, studi Teknik Informatika. Yang terhormat, Koordinator Program Studi Teknik Informatika Universitas Trunojoyo Madura, yang kami hormati Ibu Vivin selaku pembicara sekaligus pemateri pada hari ini, serta teman-teman program studi Teknik Informatika yang sudah hadir pada acara pembahasan pada kali ini dibagi menjadi 3 untuk sesi yang terkait lalu kemudian sebelumnya mohon maaf. Saya lanjutkan untuk rangkaian atau sesi yang kedua, yakni pembahasan mengenai MBKM yang dilanjut dengan pertanyaan mengenai MBKM, dan sesi yang terakhir yaitu sesi tanya jawab secara keseluruhan. Baik, langsung saja ke sesi yang pertama, yakni penyampaian dan juga pembahasan terkait KP kepada Ibu Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Oke, baik. Pada sore hari ini kita akan membahas dua hal tadi yang sudah disampaikan oleh teman himatifnya, bahwa kita akan membahas terkait pelaksanaan KP dan juga pelaksanaan dari MBKM itu sendiri. Nah, kenapa kita perlu melakukan sosialisasi? Beberapa dari teman-teman sudah mulai mempertanyakan bagaimana mekanisme prosedur serta cara untuk mengikuti atau bahkan mendaftar seperti itu. Sehingga kita laksanakan sosialisasi, harapannya semua informasi dapat tersalurkan kepada teman-teman mahasiswa semua, sehingga tidak ada lagi satu persatu untuk mempertanyakan atau menemui Bapak Ibu dosen terkait bagaimana mekanisme atau alur tersebut. Oke, izin saya untuk share screen. Yang pertama kita bahas terkait KP terlebih dahulu. KP di sini kebetulan koordinatornya adalah Pak Dwi. Kemudian untuk sosialisasi seharusnya disampaikan oleh Bu Vika, tapi Bu Vika berhalangan hadir sehingga diwakilkan oleh Ibu untuk beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Nah, apabila ada beberapa hal yang ingin ditanyakan, nanti bisa di akhir sesi. Kita bagi dulu menjadi sesi KP dan MBKM sehingga tidak bercampur untuk pertanyaannya. Seperti itu. Oke, kita mulai dari KP. Untuk KP ini paling tidak teman-teman mahasiswa sudah menyelesaikan 84 SKS. Seperti itu. Nah, taunya dari mana? Teman-teman bisa lihat dari siakatnya, bisa dicek di situ berapa jumlah SKS yang sudah
selesai ditempuh seperti itu, kemudian dicek juga itu secara keseluruhan ya. Jadi mungkin ada yang masih belum selesai dalam artian belum lulus atau mendapatkan nilai E atau D, maka itu tidak bisa dihitung seperti itu. Jadi silakan untuk dihitung melihat dari siakatnya. Kemudian yang kedua, dosen pembimbing untuk KP itu kita berikan kepada dosen wali atau dosen akademik masing-masing. Nah, jadi kalau teman-teman ingin melakukan diskusi atau koordinasi terkait entah tempat ataupun skop kompleksitas dari apa yang dikerjakan selama KP, nah, teman-teman bisa diskusi dengan dosen walinya, sehingga yang memberikan persetujuan boleh tidaknya KP, serta tempat KP, serta kompleksitas dari yang dikerjakan, itu adalah wewenang dari dosen wali kalian masing-masing, bukan korprodi, tapi dari dosen walinya, seperti itu. Jadi ketika dosen walinya sudah tidak memperbolehkan, maka jangan kemudian pakai jalur yang kedua ya, tiba-tiba langsung menghadap ke korprodinya bilang bahwa tidak diperbolehkan. Nah, sebenarnya kami para dosen juga sudah diskusi sebelumnya dengan Bu Vika sampai sejauh mana syarat diperbolehkan baik mitra, kompleksitas maupun hal-hal yang berkaitan terkait KP maupun MBKM itu sendiri. Seperti itu. Nah, kemudian pelaksanaannya itu di masa libur semester. Jadi kalau kalian ingin mengambil KP di semester depan, berarti pelaksanaannya di bulan Januari. Dan nanti untuk input SKS-nya ada di semester genap semester depan. Jadi kalau KP itu kita laksanakan dulu baru diklaim seperti itu. Nah, jadi nanti ketika kalian mengambil KP di Januari, maka nanti untuk klaim kegiatan KP-nya ketika masa KRS di semester genap. Nah, pelaksanaannya 2 bulan, 1 bulan di kantor ketika masa liburan itu di bulan Januari, dan 1 bulan untuk penyelesaian laporan. Nah, sehingga ini biasanya yang apa ya, yang menjadi kebiasaan buruk teman-teman mahasiswa adalah ketika sudah selesai di 1 bulan di kantor, kemudian dibiarin nggak dikerjakan laporannya, tiba-tiba ketika sudah akhir mau penilaian di semester itu tiba-tiba kemudian bingung sendiri mau melakukan penilaian. Nah, itu yang kadang-kadang dosen-dosen merasa kalian sudah diberikan waktu selama beberapa bulan atau bahkan setelah KP segera kerjakan untuk lapornya sehingga dalam masa 1 bulan pasca KP, sebagai contoh, Januari kalian KP, berarti Februari kalian mengerjakan laporan. Nah, di Februari itu seharusnya sudah selesai nih, baik dari segi penilaian ataupun laporan. Gitu. Sehingga paling tidak sistemnya adalah, ya, kita bisa selesai lebih cepat di bulan Februari, KP sudah selesai di kantor, laporan sudah selesai, dan juga sudah nilai. Seperti itu. Kemudian untuk, nah ini masih kurang nih, ada tambahan lagi. Satu instansi itu di hmm, ditempati, bukan ditepenti ya. Kayak satu instansi itu diperbolehkan 2 mahasiswa saja. Gitu. Jadi tidak boleh lebih. Contoh kemarin ada mahasiswanya ibu yang sudah menghadap untuk KP gitu di salah satu instansi. Saya tanyakan di instansi tersebut ada berapa banyak gitu. Oh, sudah ada 3, Bu, gitu loh. Kenapa kok 3? Karena dari pihak mitra boleh. Nah, kemudian dicek oleh kami para dosen tingkat kompleksitas pengerjaannya. Kalau seandainya satu sistem seandainya nih dikerjakan oleh 2 mahasiswa dengan kompleksitas yang mudah, maka ya otomatis akan ada satu pencopotan atau bisa dikatakan bisa diklaim hanya 1 mahasiswa aja, sehingga 1 mahasiswa harus mengerjakan hal yang lain seperti itu. Nah, kalau tingkat kompleksitasnya tinggi, maka bisa satu sistem dikerjakan oleh 2 mahasiswa. Makanya di sini kita berikan syarat satu instansi diperbolehkan hanya 2 mahasiswa saja. Kalau lebih bagaimana? Ya itu tadi yang pertama dari segi kompleksitasnya, yang kedua mungkin dari mitra yang memang minta sistemnya itu ada sekitar 3 sistem atau 2 sistem dan seterusnya. Sehingga kita lihat juga dari kebutuhan mitranya. Tapi dengan catatan itu sudah didiskusikan dengan dosen wali tersebut. Nah, ada lagi jangan teman-teman coba-coba untuk ini ya, mengakali.
Jadi beda dosen pembimbing gitu ya, beda dosen bimbing, beda dosen wali kemudian mengajukan judul yang sama gitu. Nah, perlu kalian ingat bahwa kami juga ada sesi diskusi di ruang prodi, sehingga kami akan menanyakan terkait eh, saling saling ngobrol ya kami para dosen bahwa oh mahasiswanya KP di mana? Oh KP di A. Kemudian kami tanya loh di KPA ngerjakan apa? Nah akhirnya kan ketemuan. Sebelum ada temuan seperti itu dan dilakukan pencabutan mahasiswa KP, alangkah lebih baiknya sudah dipikirkan di awal bahwa satu instansi hanya dua mahasiswa atau dilihat dari kompleksitas sistem yang dikerjakan. Seperti itu. Nah, untuk panduan KP itu sendiri mengikuti panduan dari fakultas, ngeceknya dari mana, Bu? Ngeceknya bisa di web teknik gitu. Nah, selama belum ada panduan resmi dari prodi, maka silakan gunakan panduan dari fakultas saja biar seragam. Seperti itu. Oke, ini untuk KP ada yang ditanyakan? Baik, terima kasih Ibu. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan angkat tangan terlebih dahulu. Baik, yang angkat tangan silahkan bertanya, dipersilahkan. Baik, izin bertanya, Bu Vivin. Perkenalkan, Ya, Mas saya Haikal. Muhammad Haikal Firmansyah dari Prodi Teknik Informatika Angkatan 23. Sekarang ini saya lagi menempuh KP, namanya KP internal itu proyeknya Pak Mulaab. Apakah boleh saya mengkonversi apa proyeknya Pak Mulaab itu menjadi KP? Tapi saya sudah diskusi dengan dosen wali saya, Pak Dwi, itu katanya boleh, beliau sudah mengizinkan juga. Jadi KP saya itu tentang pembuatan website di fakultas, seperti itu. Oke, eh, baik Mas Haikal. Kembali ya tadi bahwa Ibu sampaikan, hmm, bahwa kita harus pengetahuan dari dosen wali. Kalau dari dosen walinya menyatakan bahwa itu sudah dapat diklaim sebagai kerja praktek, maka itu sudah bisa kita anggap sebagai pelaksanaan KP, Mas Haikal. Baik Ibu, terima kasih. Oke, sama-sama. Coba dicek di chat, Mbak, apakah ada pertanyaan? Ini administrasi dulu. Baik, di sini ada yang bertanya, Ibu. Administrasi yang diperlukan untuk KP apa saja? Oke, untuk administrasi dari KP, kalau kita ngomong administrasi, anggapannya bahwa Mas Mbaknya sudah diperbolehkan untuk pelaksanaan baik mitra dan juga sistem yang akan dikerjakan ya. Sehingga yang perlu dilakukan selanjutnya adalah Mas Mbaknya mengajukan surat pengantar, membuat surat pengantar ya. Nah, jadi silahkan membuat surat pengantar untuk ditujukan ke tempat mitra atau mitra yang dituju di baik KP maupun MBKM. Jadi formnya sama seperti ini. Nah, kemudian biasanya dosen wali akan meminta proposalnya dulu. Nah, proposalnya yang seperti apa? Mungkin ada pertanyaan seperti itu lagi. Proposalnya mengikuti dari template-nya fakultas seperti itu.
Nah, karena kalau di bulan Januari, seharusnya di bulan November ini Mas Mbaknya sudah persiapan untuk cari mitra ya. Kemudian di Desember udah mengajukan surat permohonan KP gitu. Sehingga nanti sudah dapat balasan. Nah, waktu pelaksanaannya di sini kan ada tanggal pelaksanaan. Nah, kalian tulis di masa liburan, cek pada kalender akademik, kita masa liburannya di tanggal berapa, di tanggal 2 Januari kah atau di tanggal berapa, nanti silahkan dicek. Atau kalau Bu saya tidak tahu kalender akademiknya, nah ditanyakan ke Mas Mbak atau Bapak Ibu admin akademik yang ada di gedung fakultas sebelah timur seperti itu. Jadi administrasinya adalah ini, bikin surat pengantar untuk diberikan ke dekanat, kemudian nanti akan dibuatkan suratnya, kemudian bikin proposal yang ditujukan kepada mitra, tapi sebelum itu proposalnya silahkan didiskusikan dengan dosen walinya dulu, apakah sudah benar atau tidak sebelum diajukan ke tempat mitra. Gitu. Masih mute loh, Mbak. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan. Izin bertanya, Ibu, semisal di tempat KP itu ada 4 orang, tapi dengan proyek yang berbeda-beda setiap orangnya, saya juga sudah ke instansinya, Ibu. Katanya bisa untuk per orang beda proyek. Apakah benar, Ibu? Oke, tadi saya sampaikan bahwa boleh beda proyek, tapi kalian perlu dapat persetujuan dari dosen walinya. Tetap yang membolehkan kalian melakukan KP, baik mitra atau sistem yang dibuat dan lain sebagainya, tetap oleh dosen wali kalian masing-masing. Kalau dari prodi, itu tadi satu instansi, 2 mahasiswa, kemudian kalau 4 kayaknya kebanyakan deh, walaupun proyeknya beda-beda gitu. Tapi silakan didiskusikan dulu dengan dosen walinya ya, apakah diperbolehkan atau enggak. Gitu. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya saya juga akan membacakan pertanyaan. Untuk template proposalnya itu kita bisa dapat dari mana, Ibu? Coba dicek di panduan dari fakultas ya. Kalau memang di panduan fakultas tidak ada, mungkin bisa lihat dari kakak tingkatnya yang sebelumnya untuk template proposalnya seperti apa. Gitu. Baik, terima kasih Ibu. Saya izin bertanya lagi, apakah tempat KP itu ada rekomendasi dari fakultas atau dari mahasiswa sendiri? Rekomendasi tempat kami tidak ada. Karena kami bebaskan. Hanya saja syaratnya adalah gini, namanya kerja praktek gitu ya. Berarti kalian melakukan sesuatu kegiatan di sana. Nah, kalau melakukan kegiatan di sana berarti yang berhubungan dengan keilmuan kita. Sehingga kalian ketika menentukan tempat mitra, pastikan bahwa itu ada terkait taks atau jobs yang akan kalian kerjakan di sana. Seperti itu, karena di akhir kami akan meminta pertanggungjawaban berupa laporan kegiatan yang sudah kalian lakukan. Dan nanti ada demonstrasi sistem yang sudah dibuat di sana. Kalau kalian tidak ada sistem yang dibuat ataupun laporan, maka otomatis dosen wali akan bingung juga memberikan penilaian seperti apa di sesi evaluasi akhir. Seperti itu. Jadi minimal kalian akan membuat suatu sistem di sana. Terima kasih Ibu. Saya izin membacakan pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya Ibu, apakah ada prasyarat untuk instansi yang dilamar? Hampir sama ya. Jadi
Tidak ada syarat, hanya saja pastikan bahwa kalian mendapatkan taks di sana gitu. Contoh beberapa yang sudah masuk ke saya sebagai dosen wali, mahasiswa ibu itu yang pertama ke rumah sakit, sama yang kedua mereka mau ke BPS seperti itu. Nah, kalau rumah sakit kalau kita mau bawa mau ngapain di sana gitu kan. Nah, bahkan di rumah sakit pun juga kita sudah menggunakan teknologi. Seperti itu. Nah, kemudian di BPS mau ngapain di sana gitu. Nah, BPS di sana pusatnya data nih. Jadi dari pusat data tersebut, nah dari pihak BPS ingin dibuatkan yang seperti apa? Maybe penggunaan suatu penerapan metode atau pengolahan suatu data sehingga membuat suatu visualisasi atau apapun. Nah, itu bisa dilakukan. Sehingga kalau dikatakan syarat, intinya bahwa nanti di sana kalian akan mengerjakan suatu jobs terkait keahlian kita sebagai teknik informatika seperti itu. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya, apakah masih ada pertanyaan dari para peserta dan juga teman-teman? Jangan chat ya, mungkin langsung aja open mic, kasihan mbaknya dari tadi tanya loh. Kan kalian tinggal open mic aja kan, tidak saya wajibkan untuk on cam loh. Terima Raise kasih, hand Bu. dulu, nanti silahkan untuk bertanya. Baik, Ibu, terima kasih. Silakan untuk yang bertanya. Izin bertanya, Ibu. Sebelumnya, Jadi hamba Allah loh. ya Ibu. Mohon maaf Ibu. Sebelumnya perkenalkan saya Aleka Salam dari Infor 23. Gini Bu, kemarin kan saya dan teman-teman itu ikut KP-nya Prodi yang mengenai akreditasi itu Ibu. Mm-mm. Nah, pertanyaan saya apakah bisa ketika sudah ngambil KP dan dikonversi ke semester 7? Karena rencana saya di semester 6 itu ikut magang mandiri Ibu. Terlalu lama, Mas. Oh iya, gitu Ibu ya. Karena mau dikonversi semester ini itu ada syaratnya yang 84 Ibu. Kemarin nggak bisa diambil. Terlalu lama. Mas Aleka Salam rencananya semester depan mau ngapain? Rencana semester depan itu ikut magang mandiri Ibu. Ya udah dikonversi aja kan di KKP-nya di situ. Anggap aja kemarin kan kita Mas Alaika Salam sama teman-teman bantu prodi gitu aja. Iya Ibu. Hmm. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Baik, saya lanjutkan untuk pertanyaan lagi Ibu. Izin bertanya, untuk menempuh minimal 84 SKS untuk KP itu yang sudah dilewati atau lulus atau include SKS semester ini Ibu, semester 5, mengingat waktu liburan nilai SKS belum keluar. Include semester ini gitu. Jadi anggapannya kalian paling tidak sama dosen wali sudah memperkirakan kalau kalian rajin kuliah seharusnya lulus ya. Dengan catatan rajin kuliah, mengerjakan tugas, ikut UTS, UAS, seharusnya paling tidak minimal kalian dapat nilai C. Seperti itu. Nah, berarti kan lulus gitu kan. Nah, kalau lulus berarti kan seharusnya semester ini udah selesai kalian semester 5 seharusnya nggak masalah dengan 84 SKS karena angkatan 23 dia bisa ikut MBKM dengan catatan dia minimal 90. Nah, berarti kalau kalian udah lulus semester 5 berarti seharusnya udah lebih dari 90 sehingga KP pun bisa diambil di semester 6 seharusnya karena semester 5 udah sekitar 90 SKS lebih yang sudah selesai kalian tempuh. Seperti itu. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya, apakah ada yang masih ingin ditanyakan? Izin tanya Ibu. Mas Haikal, Saya kan sekarang sudah KB ya Bu. Jadi nanti saat dikonversi itu
saya ingin magang lagi, itu boleh apa enggak? Boleh. Jadi, nanti itu ditanyakan ketika MBKM ya, kalau hubungannya sama MBKM ya. Kita ngomong ke KP dulu. Oh, baik-baik Ibu. Hmm. Izin bertanya, Ibu. Mm-mm. Apakah kalau KP sama MBKM itu bisa diambil pas bareng gitu, Ibu? Artinya rencana misal KP sekarang. Nah, di semester ini kan saya sudah memenuhi 84. Ketika mau diambil semester depan dan rencana juga mau ngambil magang, apakah itu bisa, Ibu? Ya, ditanyain ketika MBKM ya. Kita masih sesi KP. Ngomong Oh ya, soal Ibu. pelaksanaan prosedur KP dulu. Ya, Ibu. Baik, terkait KP, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, saya lanjut untuk pembahasan terkait MBKM. Baik, saya rasa cukup. Untuk selanjutnya, yakni kita akan membahas penyampaian dan pembahasan terkait MBKM kepada Ibu Vivin Ayu Mufaroha, Eskom Mkom. Saya persilahkan. Oke, baik. Saya izin share screen terlebih dahulu. Bisa, Bate ya, Bate. Hey. Hmm, ya, coba di-mute dulu ya. Untuk para peserta, dimohon untuk di-mute. Oke, kita beralih ke MBKM. eh Jadi beberapa hal nanti yang perlu kalian ketahui, baik dari segi jenis MBKM apa aja, kemudian prosedur, sampai dengan mitra yang diperbolehkan, kita bahas sore ini. Gitu. Sehingga nanti ketika kalian sudah mengetahui langkah selanjutnya, sudah tahu mau ngapain, dan harus bertindak seperti apa. Oke, kita mulai dari skema MBKM. Ada 8 skema, dimulai dari pertukaran pelajar, kemudian ada KKNT, ada studi independen, ada wirausaha, ada magang, ada asistensi mengajar, ada riset, sama proyek kemanusiaan. Dari kedelapan ini, menilik dari 4 tahun ke belakang, teknik informatika sudah ikut untuk yang pertama pertukaran belajar, KKNT, studi independen, magang, asistensi mengajar, sama riset. Jadi untuk usaha dan kemanusiaan ini masih belum pernah ada yang mengikuti. Dan penyumbang terbanyak untuk kegiatan MBKM di teknik informatika itu lebih ke riset dan juga magang. Seperti itu. Oke, nah MBKM itu ada dibagi menjadi dua, eksternal dan internal. Untuk yang eksternal biasanya kita membukanya hanya untuk magang dan dikatakan sekarang menjadi magang berdampak yang bisa diakses di simbelmawa.kemendikbud.go.id. Di sana kalian bisa memilih mitra. Mitra kalau di Simbel Mawa kami pasrahkan ke mereka anggapannya karena mitra tersebut sudah bisa dikatakan bekerja sama dengan Kemendikbud ya, sudah bekerja sama dengan kementerian sehingga kami percaya mitra-mitra tersebut bisa dikatakan sudah hasil dari em, filter dari kementerian itu sendiri seperti itu. Nah, untuk yang MBKM internal ini dilakukan oleh Prodi dalam artian yang pertama, mitra yang telah bekerja sama dengan prodi yang sebelumnya. Kemudian yang kedua, di sini mahasiswa boleh mencari mitra sendiri dan nantinya akan dilanjutkan dengan kerjasama dengan prodi. Dengan catatan mitranya berhubungan dengan teknik informatika. Dan saran Ibu, yang paling aman adalah kalian cari software house.
itu pasti akan kami terima. Kalau tidak software house, bagaimana Bu instansinya? Paling tidak di sana ada departemen IT-nya. Seperti itu. Baru kami perbolehkan. Dan satu kelompok maksimal 4 mahasiswa. Nah, berbeda dengan KP yang satu kelompok 2 mahasiswa, kalau MBKM di sini satu kelompok kami perbolehkan 4 mahasiswa. Seperti itu. Dalam satu mitra. Kemudian mitra-mitra yang sudah bekerja sama dengan prodi, bukan bekerja sama ya, dalam artian teman kakak tingkat kalian di semester lalu melakukan MBKM di sana, kita ada APIX, ada Inagata Technosmith, ada PT Flow, PT Semen Indonesia, PT Avolut, PT Huma, Imerza. Kalau KZ ini ada di Bandung, kemudian ada Dinas Komunikasi dan Informatika Sidoarjo, BPS Mojokerto. Nah, ini dari 1 sampai dengan 10 ini adalah kegiatannya MBKM magang. Nah, yang ke-11 Teknologi Informasi ULM ini adalah pertukaran pelajar. Nah, pertukaran pelajar itu seperti apa? Mungkin kalau magang udah nggak asing ya. Jadi kayak kita internship atau kita kerja selama 4 bulan di perusahaan tersebut gitu ya, mengikuti alur kerja mereka seperti apa. Kalau yang pertukaran pelajar sama kita kuliah, tapi bedanya tempatnya bukan di UTM, tapi tempatnya di ULM atau di mitra yang dituju, seperti itu. Nah, kalau asistensi mengajar yang seperti apa? Asistensi mengajar itu adalah macam kita melakukan KKN di suatu sekolah. Jadi kita membantu Bapak Ibu guru menyalurkan terkait pengetahuan kita. Nah, sasarannya karena kita teknik informatika, sekolahnya adalah SMK. Seperti itu. Kemudian untuk MBKM riset berarti itu adalah kita ngomong tentang penelitian. Oke, kita back dulu ya. Sebentar. Nah, kalau pertukaran pelajar tadi kita seperti kayak kuliah, tapi beda tempat. Jadi mitranya di mana? Kemudian kalau membangun desa atau KKN, berarti semacam KKN-nya yang di LPPM ya. Jadi kita eh, apa ya ditunjuk ke suatu lokasi, kemudian kita membantu terkait entah itu UMKM-nya, entah itu desanya, entah dibangun dalam artian membantu kegiatan yang ada di desa dan seterusnya. Kemudian ada proyek atau studi independen ini sudah tidak direkomendasikan oleh Prodi, jadi kalian tidak boleh mengambil MBKM yang studi atau proyek independen karena kami merasa kurikulumnya kurang kompleks ya. Dalam artian pengetahuan yang kalian dapat nanti kurang. Jadi studi atau proyek independen ini kita belajar melalui praktisi, tapi hanya satu scope. Jadi contoh kayak ada suatu mitra bikin suatu studi atau proyek independen dari sisi data science. Nah, kalian cuma dapat materi data science aja gitu. Itu juga nanti kebingungan di bagian konversi. Kalau konversi studi independen berarti ya udah di bagian data science berarti ya udah kalian cuma bisa konversi yang berhubungan dengan mata kuliah data science aja gitu. Sehingga studi atau proyek independen sudah tidak diperbolehkan. Kegiatan wirausaha ini, nah biasanya kita kerjasama dengan pihak universitas, ada yang wirausaha. Tapi kebetulan untuk wirausaha sama proyek kemanusiaan ini, teman-teman maupun kakak tingkat kalian masih belum tertarik seperti itu. Kemudian penelitian atau riset, ini lebih kepada kayak kita membuat suatu meneliti ya. Jadi contoh kayak biasanya ini kita ikut Bapak Ibu dosen. Apakah dosen wali? Enggak. Jadi contoh ada dosen yang mendapatkan hibah penelitian, biasanya nanti akan meminta mahasiswa untuk ikut terlibat dalamnya. Ngapain Bu? Nah, bisa pengambilan data, bisa ngolah data, kemudian bisa memproses data dengan bimbingan dari dosen pembimbing di penelitian atau riset tersebut. Kemudian asistensi mengajar itu tadi kayak kita KKN tapi di sekolah sasarannya SMK. Jadi kita bantu Bapak Ibu guru menyampaikan pengetahuan terkait materi di sana. Biasanya sih kita ngambil sasarannya contoh SMK yang RPL, kemudian TKJ seperti itu yang masih berhubungan dengan kita. Kalau magang berarti ya udah kita kayak semacam internship di perusahaan gitu. Kita kerja di sana selama waktu yang ditentukan. Oke. Nah, jadi ini tadi mitranya yang tahun lalu kakak tingkat kalian ke sana. Ada lagi sebenarnya di Madiun di PT kok saya lupa ya.
eh ada di software host intinya di Madiun gitu. Cuman saya lupa nama PT-nya apa. Seperti itu. Jadi memang kami membebaskan, hanya saja kami akan memfilter atau meng-ACC mitra yang dia software host di paling tidak menengah ya. Jangan kemudian kalian ada software host baru buka, kalian mau ke sana gitu. Nah, itu dalam artian kalian belum dapat ilmu banyak akhirnya karena mereka baru merintis gitu. Nah, biasanya pengalamannya belum terlalu banyak. Tapi kalau kita paling tidak di software house yang menengah sampai dengan yang mereka sudah lama gitu ya, bergerak dalam bidang software house atau perusahaannya udah lama gitu. Nah, di situ kalian nanti bisa diikutkan proyek-proyek yang sedang mereka kerjakan. Nah, pengalamannya lebih banyak di situ. Oke. Nah, syarat untuk MBKM minimal kalian semester 6 dengan IPK 3. Oke, kenapa minimal semester 6? Karena anggapannya semester 5 mata kuliah wajibnya udah selesai semua gitu. Jadi semester 6 udah bebas, nggak punya tanggungan mata kuliah wajib, kalian bisa melakukan MBKM. Atau gini, Bu, saya di semester 6 ini ada tidak kayak gini. Jadi kayak saya ada mata kuliah wajib yang belum lulus, Bu. Tapi dia adanya di semester ganjil. Sedangkan semester 6 kan besok semester genap. Sehingga mata kuliah wajib tersebut tidak ada. Apakah saya boleh ikut MBKM? Nah, silahkan kalian diskusikan dengan dosen walinya. Karena dosen pembimbing MBKM adalah dosen wali. Ditanyakan, boleh nggak ikut MBKM? Karena ada mata kuliah wajib yang belum lulus, tapi dia di semester ganjil. Sehingga semester genap ini gak ada mata kuliah wajib yang bisa diambil dan dengan SKS yang mumpuni, contoh saya sudah lulus 90 SKS, Bu, gitu ya. Silahkan didiskusikan dengan dosen walinya dibolehkan atau tidak. Gitu. Kemudian kenapa IPK-nya minimal 3? Anggapannya dengan IPK minimal 3, kalian mampu untuk dilepas. Nah, bahasanya dilepas. Semacam kalian ketika di kuliah dari semester 1 sampai dengan semester 5, sudah banyak pengetahuan yang kalian dapatkan gitu. Mungkin tolak ukurnya IPK gitu ya. Jadi dengan kalian yang sudah dapat dasar dari kuliah, ketika kalian nanti di tempat kerja, sudah nggak bingung ketika contoh diajak ngobrol tentang IT, disuruh sesuatu hal yang berhubungan dengan IT, itu kan udah nggak apa ya, nggak bingung lagi seperti itu. Kemudian nama kegiatannya 16 minggu atau setara 4 bulan. Jadi sama dengan perkuliahan. Jadi kalau temennya nggak ikut MBKM dia kuliah 4 bulan, yang ikut MBKM sama saja dia melakukan kegiatan tersebut selama 4 bulan atau 16 minggu. Nah, hak kalian mendapatkan eh, apa ya, ikut ber-MBKM atau enggak itu adalah 3 kali. 2 MBKM di luar, 1 MBKM internal. Jadi maksudnya adalah kalian semester 5 udah lulus semua mata kuliah wajib. Semester 6 MBKM boleh Bu, boleh ikut magang gitu. Semester 7 boleh lagi Bu ikut MBKM boleh gitu. Tapi kalau kalian ikut contoh 2 MBKM yang sama magang, nah ini yang tidak diperbolehkan adalah mitranya tidak boleh sama. Boleh magang tapi mitranya nggak boleh sama. Seperti itu. Nah, semester 8 kan masih ada satu lagi. Boleh nggak Bu saya MBKM? Boleh gitu kan. Tapi kan kalian juga harus perlu memikirkan kalian seharusnya luluskan di 8 semester. Sehingga untuk yang semester 8 kenapa kita tidak fokus skripsi aja gitu. Jadi kita fokuskan 2 kali ber-MBKM. Kemudian yang 1 kali kesempatan ya kita anggapannya ya kita fokus skripsi aja gitu. Nah, biasanya di semester 7 ini 6 kalian biasanya rata-rata magang ya. Semester 7 rata-rata kalian nanti kakak tingkat kalian kemarin ngambilnya MBKM riset yang mana nanti sejalan dengan judul skripsinya gitu. Jadi semester 7 ikut riset dosennya plus dapat judul untuk skripsi. Dan biasanya semester 7 itu udah bisa ikut sempro karena MBKM itu yang riset itu bisa dikonversi ke skripsi, tapi tetap ikut sempro sama sidang. Jadi semester 7 kalian ikut MBKM riset bisa sempro bisa atau bisa bahkan sampai sidang juga bisa gitu. Jadi MBKM riset bisa dikonversi ke skripsi. Kalian kalau ikut MBKM riset di semester 7, nah kalau rajin nih bisa kalian lulus 7 semester aja cukup. Seperti itu. Kemudian
konversi dari MBKM ini adalah 20 SKS. Nah, 20 SKS ini di setiap skema dia punya mata kuliah konversi masing-masing. Nanti akan saya tunjukkan untuk setiap konversi di skema MBKM tersebut. Oke, next alur pendaftaran dan seleksinya yang pertama. Nah, kalian bikin surat pendaftaran. Suratnya seperti apa? Setelah ini saya tunjukkan. Jadi yang pertama mengisi surat dulu pendaftaran kegiatan MBKM, terus kemudian menyerahkan surat dan diskusi dengan DPA disertai dengan transkrip. Kenapa butuh transkrip? Karena di transkrip itu nanti kalian bisa memperlihatkan jumlah SKS lulus dan juga IPK kalian pada saat ini. Seperti itu. Next, setelah kalian disetujui oleh dosen walinya, oke Mas boleh di sini gitu kan, ditandatangan ini suratnya, maka nanti dilakukan yang namanya melakukan pendaftaran atau minta persetujuan ke korprodinya, seperti itu. Kalau korprodinya Kalau korprodinya tidak menyetujui, ya otomatis kalian tidak boleh ikut MBKM nih. Tapi kalau menyetujui, oke, kita bisa lanjut. Seperti itu. Nah, di sini sudah tidak pakai jurusan ya. Jadi surat pengantarnya kalau sudah ditandatangani oleh dosen wali dan juga korprodi, bisa langsung diberikan ke Bu Ruli di dekanat. Seperti itu. Nah, ini untuk ini untuk formulir pendaftaran MBKM-nya. Jadi ada data diri, kontak darurat, informasi akademik, informasi pendaftarannya kalian di semester berapa, kemudian skema MBKM-nya pilih yang mana, persyaratannya di sini apakah sudah memenuhi atau tidak. Kemudian kalian tanda tangan, next ditandatangani oleh dosen wali, dan terakhir oleh korprodi, seperti itu. Nah, kemudian juga kalian bikin surat pengantar MBKM untuk surat permohonan kegiatan MBKM di Mitra ya. Suratnya sama dengan yang KP. Seperti itu. Jadi bisa di-download di sini. Nah, oke. Terus apakah ketika saya ngasih surat form pendaftaran MBKM ini untuk mendapatkan surat pengantar ke Bu Ruli itu dengan membawa si surat formulir pendaftaran, surat formulir pendaftaran ini nanti diberikan ke Ibu di akhir untuk saya validasi di sistemnya. Gitu. Jadi yang perlu kalian lakukan di awal ini adalah yang pertama cari mitranya dulu, baik mitra yang di prodi tadi yang saya listkan, atau kalian minta cari sendiri boleh. Kemudian nanti akan dilakukan cross-check oleh dosen wali, baik mitranya disetujui atau tidak, dan diperbolehkan MBKM atau tidak. Setelah itu nanti dapat tanda tangan dari dosen wali, setelah itu ke Bu Vika. Seperti itu. Kalau sudah ke Bu Vika, diapain Bu? Disimpan dulu. Jangan lupa kalian juga bikin form permohonan surat pengantar yang ditandatangani oleh dosen pembimbing. Nah, surat ini nanti diberikan ke Bu Ruli. Keperluannya di sini nggak ada nih Bu MBKM, maka ditambahkan di nomor 5 di sini, magang MBKM. Kalian tulis sendiri. Oke, kalau sudah, next kita ke konversi. Nah, ketika konversi ini dilakukan ketika masa KRS-an. Jadi ketika perwalian. Perwaliannya kalian tidak pakai siakat lagi, tapi pakai SIMBKM. Seperti itu. Nah, jadi kalian mendiskusikan dengan dosen walinya terkait MK konversi apa saja yang bisa kalian pilih. Oke, MK konversinya ini. Jadi ada untuk keseluruhan di sini, ini untuk yang berwarna abu-abu adalah pertukaran pelajar atau mahasiswa. Yang berwarna orange ini adalah asistensi mengajar. Enaknya di sini sebentar. Saya pindah dulu. Ini pertukaran mahasiswa, ini asistensi mengajar, ini untuk magang, gitu. Kemudian ini untuk konversi riset atau penelitian, ini untuk KKNT. Nah, studi independen sudah tidak diperbolehkan. Nah, kemudian di sini yang kalian pilih berapa SKS? 20 SKS. Apakah boleh lebih? Tidak boleh, tapi boleh kurang. Dikatakan maksimal 20, dia tidak boleh lebih, tapi boleh kurang. Nah, kemudian pertanyaan, Bu, saya sudah ngambil beberapa mata kuliah pilihan ini nih, Bu, di kelas reguler. Kalau seandainya saya ambil lagi gimana? Boleh, silahkan, tapi nanti yang diambil adalah nilai terbaik. Gitu. Jadi tetap tertumpuk yang sudah lalu. Nah, kalau tertumpuk, otomatis kan kalian kehilangan jumlah SKS kan?
Nah, saran saya ambil yang belum kalian pernah ambil sama sekali, kecuali untuk perbaikan ya, seperti itu. Kalau magang ini pilihannya. Yang membedakan antara MK konversi 1 dengan yang lain adalah kodenya. Jadi kalau pertukaran mahasiswa dia adalah MB01, asistensi mengajar MB02, magang MB03, riset MB04, di sini kodenya. KKNT dia MB05. Jadi kalau kalian contoh nih ngambil KKNT, ternyata kalian masukkan MB01, otomatis itu bukan konversi yang sesuai. Oke, saya kembali ke sorry. Oke, next kita ke Nah, ini adalah kartu rencana studi yang nanti perlu kalian berikan ke saya sebagai saya validasi di sistem MBKM-nya yang tanda tangan oleh kalian, dosen wali, dan juga korprodi. Ini di masa KRS ya, konversi ini di masa KRS-an atau masa perwalian. Jadi ini masih nanti di bulan Januari yang perlu kalian lakukan. Seperti itu. Jadi yang perlu dibawa ke ibu nanti dikumpulkan sebagai validasi sistemnya. Jadi yang validasi biasanya kalau siakat kan dosen wali. Tapi yang validasi MBKM ini adalah ibu. Jadi yang perlu dikasihkan ke ibu adalah form pendaftaran tadi beserta kartu rencana studinya. Dan yang sudah tertulis di sini kode mata kuliahnya dan juga nama mata kuliahnya. Kemudian next, ketika tahap pelaksanaan ini ya bisa dikatakan ini by system ya. Jadi ya sudah kalian kalau diterima silakan melakukan kegiatan MBKM tersebut selama 16 minggu. Dan yang perlu kalian lakukan di sini adalah mengisi logbook mingguan. Jadi setiap minggu kalian harus menuliskan apa yang kalian kerjakan di setiap minggunya. Next, untuk evaluasi. Nah, evaluasi di sini ketika sudah selesai mendekati akhir nih, atau ketika akhir penilaian gitu. Laporannya ada dua, yakni yang pertama di sini adalah project report yang diserahkan ke admin akademik dan laporan kegiatan pengabdian kalau kalian mengkonversi KKN. Nah, kalau kalian mengkonversi mata kuliah KKN, itu adalah kalian melakukan suatu kegiatan sosialisasi. Atau selain sosialisasi ngapain ya? Pelatihan. Intinya yang melibatkan masyarakat gitu. Nah, kalau seandainya Bu, saya nggak konversi KKN nih, gimana? Apakah saya perlu bikin laporan? Ya nggak perlu, kalian perlu hanya membuat project reportnya aja. Kemudian proses konversi nilai mitra ini ke nilai MK konversi dilakukan oleh dosen pembimbing. Jadi nanti ada form-form yang perlu diisi dalam versi penilaian. Yang pertama nilai dari mitra, dan nilai dari mitra tersebut nanti kalian berikan kepada dosen pembimbingnya untuk dilakukan konversi. Kemudian setiap prodi memiliki kebijakannya masing-masing. Pengumpulan nilai MBKM itu adalah sama dengan nilai akhir perkuliahan. Jadi tidak ada toleransi bahwa, Bu, saya belum selesai MBKM nih, gitu. Gimana? Apakah saya bisa menyusul? Nggak bisa. Masalahnya nih nilai di akhir juga perlu dimasukkan ke PDDikti, gitu. Jadi admin akademik fakultas akan memberikan ke admin akademik universitas untuk diupload di sistem PDDikti. Sehingga untuk penilaian MBKM tidak ada apa ya konsekuensi ya, bukan tidak ada kayak semacam kita berikan kesempatan bahwa boleh lebih dari batas akhir penilaian perkuliahan, tidak ya, tetap sama seperti itu. Oke. Kemudian tadi ada yang ditanyakan bahwa Bu, apakah setelah saya KP kemudian saya ikut MBKM, KP-nya gimana gitu ya tadi kalau nggak salah ya. Jadi jawabannya adalah ketika kalian ikut KP di semester ini, sudah melaksanakan di semester apa nih sekarang ganjil, semester depan mau MBKM dan ternyata KP-nya mau saya konversi Bu, boleh silahkan. Jadi nanti nilai KP itu akan diambil dari proyek yang atau sistem yang sudah kalian buat ketika KP reguler gitu. Karena kalau kalian konversi ke semester 7, ganjil masih ada jeda 1 tahun gitu ya. Itu terlalu lama gitu. Takut sudah tidak diakui. Gitu.
Oke, kemudian ditanyakan apakah KP itu bisa dikonversi di berapa skema? Saya katakan KP bisa dikonversi di skema magang bisa, KKNT bisa, riset bisa. Kalau asistensi mengajar masih belum bisa untuk kita konversi menjadi KP. Di pertukaran pelajar apakah bisa, Bu? Kalau kalian ikut kuliahnya di sana ada KP, ya bisa dikonversi. Pertukaran pelajar kita mengikuti silabus yang ada di Mitra. Seperti itu. Oke, sudah? Mungkin kita langsung ke sesi tanya jawab. Terima kasih Ibu sudah menyampaikan pembahasan terkait MBKM. Baik, terkait MBKM, apakah dari peserta ada yang ingin ditanyakan? Silahkan angkat tangan terlebih dahulu. Ada pertanyaan di chat, Mbak, mungkin dibaca dulu. Baik Ibu, izin bertanya. Jika MBKM dengan mitra yang berfokus pada jaringan seperti pembangunan infrastruktur jaringan dan lain-lainnya, apakah diperbolehkan, Ibu? Boleh ya. Jadi jaringan, kalau kita lihat di mata kuliah kita kan ada hubungannya sama jaringan ya. Jadi boleh gitu. Kalau jaringan boleh, kemudian apalagi yang berhubungan dengan IT gitu masih boleh. Baik, untuk Kak Dwi Cahyo, Hadi Sampurno, silahkan untuk bertanya. Baik, terima kasih waktunya. Saya ingin bertanya mengenai proposal magang, Ibu ya. Eh, Jika satu tim MBKM itu terdapat teman-teman yang berbeda dosen pembimbingnya, Ibu, dosen walinya, Ibu, mohon maaf. Nah, itu tanda tangan di pengajuan proposal magang itu bagaimana ya, Bu ya? Proposalnya tetap satu, proposalnya tetap satu, tapi yang tertanda tangan ada berapa banyak mahasiswa dan juga ada berapa banyak dosen wali di mahasiswa tersebut. Sehingga dosen walinya bisa tahu apa yang dikerjakan dalam satu proyek dan bagaimana pembagiannya. Baik, Ibu, terima kasih. Oke. Baik, untuk Kak Ahmad Syafiq Azizi, silahkan untuk bertanya. Baik, terima kasih Ibu. Sebelumnya izin bertanya, untuk yang tadi mitra yang bekerja sama dengan Prodi itu untuk administrasinya seperti apa Ibu? Dari kita ingin entah kemana dulu gitu alurnya Ibu. Terima kasih Ke, mungkin itu. oke. Kemana dulu alurnya? Karena gini, satu mitra kan dikatakan 4 mahasiswa gitu ya. Jadi silakan untuk ke prodi, baik ke Ibu atau Bu Vika boleh, ke Ibu aja mungkin ya. Kemudian nanti bisa kita tindak lanjuti bahwa mahasiswa berapa jumlah mahasiswa yang mau ke sana. Takutnya nanti overload. Contoh kayak tiba-tiba ada dalam satu mitra Apix ada 6 mahasiswa gitu kan. Kalau tidak saya kontrol, tiba-tiba nanti surat pengantarnya jadi banyak gitu. Sehingga surat pengantarnya itu nanti akan tetap jadi satu. Nah, bagaimana bikin surat pengantar? Berarti kalian harus izin dulu ke dosennya melalui form pendaftaran magang itu tadi. Sorry, form pendaftaran MBKM itu tadi. Gitu. Baik, terima kasih Ibu. Oke. Jadi, bagi contoh kayak, Bu, saya sama teman saya mau ke Apix nih, sebagai contoh ya. Bu, saya sama teman saya mau ke Apix gini. Oke, silahkan ke dosen walinya masing-masing dulu untuk meminta persetujuan. Kemudian kalau sudah dapat tanda tangan dosen wali masing-masing, kemudian minta tanda tangan ke Bu Vika. Setelah itu kalian jadikan satu nih form pendaftarannya. Kemudian kalian bikin surat pengajuan surat pengantar itu jadi satu juga. Nah,
Kemudian bareng-bareng dikasihkan ke Bu Ruli, sehingga surat pengantarnya hanya satu, tapi nanti lampirannya ada berapa jumlah mahasiswa yang diajukan itu tadi. Kalau seandainya Bu, satu teman saya ini belum selesai untuk form pengajuannya, belum tanda tangan dari dosen pembimbingnya, ya ditunggu gitu. Sehingga harus sejumlah siapa yang mengajukan, baru diberikan ke Bu Ruli untuk dibuatkan surat pengantar. Seperti itu. Terima kasih Ibu. Selanjutnya untuk Kak Naufal Rabani, silahkan untuk bertanya. Baik, terima kasih. Saya izin bertanya, Ibu. Itu untuk MBKM kan ada yang MBKM eksternal sama MBKM internal. Jadi semisal saya mendaftar ke MBKM eksternal tetapi tidak keterima, apakah bisa mendaftar ke MBKM yang internal? Terima kasih. Oke. Sepengalamannya Ibu, biasanya MPKM eksternal itu dia ngasih apa ya? Keputusan, bukan keputusan, memberikan informasi penerimaan itu bahkan kadang di masa lebih dari KRS. Nah, oke, kita singgung nih. Jadi masa terakhir kalian statusnya ber-MBKM atau tidak itu masa KPRS. Jadi kalau kalian masih bingung statusnya belum ada penerimaan dari manapun di masa KPRS akhir gitu, maka otomatis kalian sudah menjadi reguler. Jadi ketika masa KRS kalian sudah tidak dapat informasi penerimaan apapun KPRS, jadi kan kalian ada dua, KRS sama KPRS. KRS silahkan nanti kalian contoh diskusi dulu sama dosennya, Bu, ini saya belum dapat informasi penerimaan nih. Jadi sementara saya tetap mengisi untuk yang apa sih namanya siakat dulu gitu. Jadi saya ngisi siakat dulu, tapi juga mengisi untuk tadi apa namanya kartu studi untuk yang MBKM gitu. Nah, ketika sampai masa KPRS ditunggu untuk MBKM-nya belum ada penerimaan, otomatis kita cut off saja yang MBKM, kalian ikut yang kuliah reguler. Seperti itu. Karena ditakutkannya kalau kalian tidak siakat reguler, kalian nggak dapat kelas gitu. Itu sih saran saya. Nah, sehingga kalau ngomong bahwa seandainya nggak keterima eksternal mau internal, nih kadangkala waktu kalian untuk penerimaan dari mitra itu kadang mepet-mepet di masa KRS, KPRS. Jadi kalian bahkan nggak bisa mikir mau nyoba mana dulu gitu, nggak bisa. Gitu. Jadi kalian harus pastikan sudah mau kemana. Baik, baik, terima kasih, Ibu. Oke. Baik, untuk selanjutnya untuk Kak Muhammad Rizal, dipersilahkan untuk bertanya. Baik Bu, izin bertanya. Kalau untuk kita bisa melihat mitra-mitra yang udah kerjasama itu gimana ya Bu? Jadi melihat semua mitra yang udah kerjasama itu di mana? Terus kalau semisal saya ingin magang ke instansi yang belum bekerja sama dengan UTM itu prosedur pengajuannya gimana Bu? Oke, untuk tahu di mana itu tadi saya sudah ngasih listnya. Nanti kan saya kasih untuk PPT-nya. Nanti PPT-nya akan saya kasih ke Himatif, nanti Himatif bisa share ke mahasiswa angkatan 23. Terus kalau seandainya Bu, kalau belum bekerja sama Prodi gimana? Nah, itu tadi Masnya silahkan ke dosen walinya dulu, mengajukan mitranya. Kalau dosen walinya oke, silakan nanti menemui ibu. Saya cek oke atau tidak. Kalau oke, nanti kita lakukan kerjasama dulu. Sambil lalu kita bikin untuk kalian surat pengantarnya untuk ke sana. Seperti itu. Jadi jalan dua nih Mas. Kita ngajukan kerjasama sama kita ngajukan untuk apa sih namanya? Kalian mau MBKM ke sana gitu. Surat pengantarnya. Baik Bu, terima kasih Bu. Tapi lebih aman pastikan biar tidak ditolak, pastikan itu ya Mas ya bergerak di bidang IT ya. Ya Bu, baik Bu. Terima kasih Bu. Oke. Baik Ibu, saya izin membacakan pertanyaan. Misal di liburan kita mengambil KP dan masa semester mengambil magang internal, apakah bisa Bu?
Bisa, oke. Sekarang gini, saya tanya balik, KP-nya mau diklaim kapan? Siapa yang tanya tadi? KP-nya mau diklaim kapan? Kak Semisal Lulu Ulandari. be- izin menjawab Ibu. Eh, Begini, nanti KP-nya itu juga masuk di semester 6, terus magangnya juga di semester 6 itu apakah bisa Ibu? Kalau ikut gini, kan saya bilang, kalau kuliah reguler, KRS-nya disiakat. Kalau MBKM, KRS-nya di SIMBKM. Ini udah beda sistem nih, Mbak. Kalau beda sistem berarti kan otomatis kan udah beda. Jadi pilihannya mau kuliah reguler yang bisa klaim KP reguler atau mau MBKM yang klaim KP secara MK konversi. Oh iya, baik Ibu, terima kasih. Ya, jadi nggak bisa nih kita masukkan kode IF dengan kode MB dalam satu rencana studi, nggak bisa. Jadi harus pilih mau reguler atau mau MBKM. Oh iya Ibu, terima kasih Ibu. Oke. Baik, Ibu, izin membacakan pertanyaan lagi. Jika sudah mengambil mata kuliah yang berkaitan dengan jaringan, apakah nilainya jadi ditumpuk juga, Ibu? Gini, oke, kita coba share screen ya. Share screen MK konversi. Oke, sudah terlihat. Kita ambil yang magang. Oke, contoh apa nih? Oke, kita punya MK konversi di magang di bagian jaringan komputer 2 gitu ya. Contohnya, Masnya ini sudah ambilkah di kuliah reguler gitu? Udah ini nggak bisa. Mik. Sebentar, iya Ibu sudah katanya. Oke, sudah. Apakah mau diambil untuk MK konversi kah di MBKM? Saya izin membacakan ya Ibu, soalnya katanya Oke. mic-nya sedang error, Kak Uday. Oke. Iya Ibu. Oke, eh, kalau gunanya untuk memperbaiki nilai, monggo. Tapi kalau kemudian dia akan muncul dua nama mata kuliah dalam satu transkrip itu nanti jadinya aneh, Mas. Jadi nanti pasti akan di drop salah satu, entah itu di kode reguler atau di kode MB untuk MBKM. Seperti itu tetap akan di drop salah satu. Gitu. Apakah sudah terjawab? Oke. Em, untuk pertanyaan selanjutnya, saya persilahkan untuk Kak Imam Syafi'i. Izin bertanya, Ibu. Mm-mm. Terkait tim MBKM kan itu maksimalnya 4 orang. Nah, kalau timnya itu beda prodi, misalkan kayak sistem informasi itu apakah boleh atau harus dari prodi yang sama, Ibu? Boleh, nggak masalah. Kamu jangan mendiskriminasi gitulah, Mas. Boleh, Mas. Mau sama teknik elektro juga boleh. Karena kan gini, dalam satu kantor itu kan banyak departemen. Nah, maybe ada contoh kayak departemen yang mana, oh ini butuh orang teknik informatika nih. Oh, ternyata yang sini butuh orang dari sistem informasi nih. Oh, departemen yang lain butuh dari elektro nih. Nah, jadi nggak masalah gitu. Aman, aman. Misalkan ini, Bu. Jadi kan proyeknya itu sama. Jadi satu proyek tapi yang dikerjain itu dari beda prodi sistem informasi yang sudah disebutkan tadi. Itu laporannya itu gimana, Ibu? Sama juga atau beda nantinya? Laporannya tergantung pada job desk masing-masing yang dikerjakan. Jadi job desk-nya masnya bikin apa? Contoh Bu, saya bagian yang back end. Ya udah kamu jelasin soal back end-nya. Tuh. Nah, sehingga judul yang di project akhir itu disesuaikan dengan apa yang dikerjakan oleh mas mbaknya masing-masing.
Apakah sudah, Kak Imam Syafi'i? Sudah. Baik, Hmm. terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan Ibu dari Kak Dwi Cahyo. Acuan proposal magang dari kakak tingkat ya. Namun dari beberapa proposal kakak tingkat yang saya jadikan acuan berbeda semua, Bu. Terutama pada bab 2. Apakah ada acuan yang lebih valid? Apa itu? Acuan proposal, Ibu. Acuan Proposal magang acuan dari kakak tingkat. proposal. Mm-mm. Namun dari beberapa proposal kakak tingkat yang saya jadikan acuan berbeda semua, Ibu. Terutama pada bab 2. Apakah ada acuan yang lebih valid? Proposal kah? Kalau proposal memang tidak ada, kami adanya untuk proyek akhir. Jadi proposal kalau lebih mudahnya disamain aja dengan yang proposal KP. Hmm, Tapi Baik. kalau laporan akhir, kami punya template-nya untuk laporan akhir, proyek akhir dari MBKM. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya untuk Kak Ripaldo Ridotua, dipersilahkan untuk bertanya. Baik, izin bertanya, Bu. Untuk magang internal ini kan ada jika kita mencari mitra perusahaan sendiri, apakah jika di perusahaan tersebut ada sistem seleksi untuk internship di dalam perusahaan, apakah kita harus melewati seleksi perusahaan dulu baru bisa mengisi surat pendaftaran kegiatan MBKM-nya, Bu? Ya, kamu kayak gini. Kamu mau main ke temenmu, tapi kamu nggak izin sama orang tuamu, gimana, Mas? Boleh nggak? Tidak, Ibu. Ya sudah. Jadi izin dulu. Entah diterima atau enggak sama temennya gitu kan. Yang penting izin dulu kan kamu. Karena kalau ada apa-apa nanti kembalinya ke kami, Mas. Izin bertanya lagi, Bu. Untuk nanti kan setelah mengurus semua persyaratan eh, untuk pelaksanaan MBKM ini kan nanti ada tahap pengisian KRS yang untuk MBKM. Itu kan akan Mm-mm. diserahkan ke Ibu. Itu bisa diserahkan secara online atau harus secara fisik menjumpai ibunya. Secara fisik kalau tidak boleh dititipin ke temennya. Boleh di apa, Bu? Boleh titipkan ke temennya. Oh, oke. Terima kasih, Bu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan dari Kak Anggir Maulana. Izin bertanya Ibu, kalau ikut MBKM magang internal atau eksternal, apakah bisa individu atau harus tim 4 orang Ibu? Terima kasih. Boleh individu. Saya malah senang kalau kalian berani sendiri gitu. Kenapa harus rame-rame gitu? Jadi saya malah semacam berikan suatu apresiasi gitu. Jadi ada teman kakak tingkat kalian kemarin yang ke Bali, PT Halman dia Kalman, sorry, PT Kalman dia sendiri ke sana. Dan dia dapatnya dari Simbol Mawa. Jadi magang mandiri, dia apply di Kalman dan dia terima. Ya udah dia berangkat ke Bali sendirian seperti itu. Terus kalau yang di temennya di PT Gaze, Gaze itu dia perusahaan, terus kemudian dia ada departemen data science-nya, ada dua mahasiswa yang magang ke sana kakak tingkatnya gitu. Dan dia dapat mitra mereka sendiri gitu. Jadi mereka, saya kurang tahu bagaimana, intinya mereka ngobrol dan ternyata orang tersebut bekerja di KZ gitu. Mereka coba apply dan ternyata diterima di Bandung, dua orang. Jadi nggak perlu kalian main keroyokan harus bersama-sama 4 orang gitu. Saya kurang tahu kalian takut apa gitu kan ya. Karena mau seperti apapun nanti ketika di dunia kerja nggak bisa kalian tetap mengandalkan temennya. Seperti itu. Jadi alangkah lebih baiknya kalau seandainya kalian satu gitu lebih bagus lagi gitu. Nggak masalah. Baik, Ibu. Saya izin melanjutkan pertanyaan dari em, Kak Taufik Tamlaul Mizan. Izin bertanya, Ibu, apakah KP itu termasuk wajib atau pilihan? Karena jika saya lihat di Siakat, di situ termasuk matkul pilihan.
Wajib sewajib-wajibnya. Dari zaman saya jadi mahasiswa tahun 2007 sudah harus KP. Pun juga dengan KKN dia kalau KP wajib prodi, kalau KKN dia wajib universitas. Oke. Baik, terima kasih Ibu. Saya lanjutkan untuk Kak Yuda. Silahkan untuk bertanya. Oke, terima kasih waktunya. Bu, izin bertanya. Di MBKM tadi kan terdapat syarat lama kegiatan minimal 16 minggu. Gimana kalau dari perusahaan tersebut tuh lama kegiatannya kurang dari 16 minggu? Kalau kurang dari 16 minggu, berarti nanti akan saya minta dosen walinya untuk menambah kegiatan dari dosen wali tersebut sebagai kekurangan dari jumlah minggu tersebut. Itu pun kalau di ACC sama dosen walinya ya, karena dari persyaratannya dia 16 minggu gitu. Oke, terima Jadi kalau kasih, Bu. dosen walinya memperbolehkan, nanti akan saya minta dosen wali untuk memberikan tambahan ekstra tugas sebagai pengganti jumlah minggu yang kurang. Baik, apakah sudah terjawab? Sudah, terima kasih, Bu. Oke. Untuk Kak Muhammad Haikal Firmansyah, dipersilahkan untuk bertanya. Izin bertanya lagi, Ibu. Mm-mm. Untuk konversi mata kuliah MBKM itu tadi kan harus berhubungan dengan apa yang kita kerjakan ya, Ibu. Nah, kalau kita job desk-nya di sana sebagai back end, tetapi selama mata kuliah semester 1 sampai semester 5 itu kita sudah banyak mengambil mata kuliah yang berhubungan dengan pemrograman, tetapi sisanya itu lebih ke data, Ibu. Jadi mata kuliah pilihan yang berhubungan dengan pemrograman itu sudah habis atau tinggal sedikit, Ibu. Sudah habis atau tinggal sedikit, nanti silakan dicek sendiri ya. Jadi sebelum kalian ke dosen walinya, yang pertama yang perlu kalian pahami adalah si mata kuliah konversi yang tersedia, kemudian dicocokkan dengan mata kuliah pilihan tersebut sudah pernah diambil atau belum di mata kuliah reguler atau di kuliah reguler. Jadi sudah saya sematkan di pesan, silahkan dicek mata kuliah apa yang sekiranya masih bisa diambil. Baik, Ibu. Terima kasih. Nah, Baik, perlu dipahami lagi ya. Jadi proposal itu eh, juga ditunjukkan ke dosen wali, sehingga dosen walinya paham terkait apa yang akan kalian kerjakan nanti. Karena itu juga akan menyesuaikan dengan mata kuliah konversi yang cocok untuk dipilih. Seperti itu. baik, terima kasih Ibu. Untuk selanjutnya, apakah masih ada yang ingin ditanyakan dari para peserta? Saya persilahkan. Jika dirasa sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, saya lanjut untuk sesi selanjutnya. Ini bertanya. Baik, untuk Kak Asep Prayogi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Izin tanya, Bu. Saya kan baru untuk magang eksternal itu kan mengakses Simbol Mawar. Jadi saya baru ngecek tadi, terus saya coba daftar, itu masa pendaftarannya sudah selesai. Mungkin ada info kapan pendaftaran akunnya terbuka lagi, Bu. Terima kasih, Bu. Bisa cek secara berkala ya di Sembel Mawa ya, karena itu kan punya kementerian. Jadi memang tidak ada informasi ke pihak universitas-universitas ataupun prodi. Kemudian kalau seandainya Sembel Mawa sudah tutup, sebenarnya bisa kalian coba cari di beberapa hmm, apa ya, kayak semacam BUMN, dia punya web sendiri. Kemudian untuk penelitian kita punya BRIN yang punya apa namanya web sendiri gitu. Oh, Magenta namanya. Kalau yang
BUMN kita punya magenta, kemudian kalau yang BRIN, kalau BRIN apa ya namanya ya? Kemarin ada nama webnya, cuman saya lupa. Itu webnya. Oh, bentar. Kalau BRIN biasanya nanti ditempatkannya di ITS nanti. Hmm. Bentar, ini saya belum nemu. Yang nemu yang cuman BUMN aja. Coba nanti dicek aja di internet untuk beberapa lowongan yang tersedia. Saya sarankan untuk yang apa ya instansi yang berhubungan sama pemerintah ya, contoh kayak Simbermawa itu kan dari kementerian. Terus yang BUMN itu kita punya Magenta itu sendiri seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Oke. Baik, apakah masih ada yang ingin ditanyakan dari para peserta? Saya persilahkan. Baik, jika dirasa tidak ada pertanyaan, saya akan lanjut ke sesi terakhir, yakni sesi pertanyaan keseluruhan. Jadi terkait MBKM dan juga KP yang jika ada dari peserta yang ingin ditanyakan terkait MBKM dan juga KP, saya persilahkan. Ini saya cek di Simbermawa ada beberapa yang masih buka. Bisa dilamar, tapi cuma satu PT sepertinya. Hmm, kita cek ya, coba. Masnya tadi aksesnya di Simbermawa yang mana, Mas? Yang yang sudah tutup? Simbol mawa yang ada di PPT Ibu tadi Bu. Mm-mm. Ini. Ini kayaknya masih bisa dilamar, Mas. Video editor intern, public relation, content partnership, create data support. Oke, cek juga adalah di sini tempat tinggal tidak disedia ya, jadi kalian harus nyari sendiri di sana. Dan ini ada tempatnya di mana. Mahasiswa aktif, jurusan statistik, nah ilmu komputer kita bisa masuk ke sini. Nah, ini kompetensi yang dibutuhkan, soft skill-nya juga, persyaratan khusus. Nah, nanti kita ngomongnya soal visualisasi. Ini kayaknya masih bisa Mas lamar sekarang. Masuk saya klik. Tuh, harus masuk. Jadi harus login dulu. Saya bisa login, tapi akunnya sebagai dosen. Seperti itu. Jadi saya bisa ngecek berapa mahasiswa. Karena nanti mahasiswa kalian ketika di sini, ini ya, kalian nanti akhirnya harus dapat ACC dari Prodi. Sebentar, saya login dulu yang sebentar. Jadi nanti ketika kalian ke Simbel Mawar, nah jadi seperti ini. Jadi nanti saya perlu untuk menyetujui karena ini sudah yang semester lalu kakak tingkat kalian. Jadi ini yang saya setujui dan yang belum saya setujui gitu.
Tetap nanti prosesnya lewat Korprodi dulu. Masih buka kok Mas, cek aja ya. Izin masuk Bu. Mungkin tadi maksud saya itu di yang tutup itu pendaftaran akunnya Bu, bukan pendaftaran ke Oh iya, instansinya ya Bu. jadi kamu sudah nggak Ya bisa bikin saya, login akun gitu. ya Bu. Jadi tadi saya sudah coba buat daftar, tapi ada Hmm. warningnya gitu, maaf pendaftaran sudah selesai gitu. Hmm. Padahal di situnya masih ada. Apa sih namanya? Mitranya. Oh, ketika saya. Jadi ketika login nggak bisa ketika pertama kali sekali. Yang berdampak login. Mahasiswa. Ini sudah masukkan semua nama perguruan tinggi, perguruan studi, NIM, nomor HP sampai dengan selanjutnya ini nggak bisa berarti Mas. Bisa Bu, bisa diisi, tapi waktu tekan daftar itu Bu, ada Mm-mm. ada warningnya Bu, maaf pendaftaran sudah selesai gitu Bu. Oh gitu. Masa pendaftaran. Padahal masih November ya. Coba kita cek timeline. Timeline. Maka nggak berdampak pelaksanaan Agustus sampai dengan Desember. Oh iya ini Mas, timelinenya. Daftarnya Juli. Pelaksanaan makanya Agustus, September, Oktober, November. Iya, pendaftarannya di bulan Juli. Loh, kita kan masih kuliah ya, jadinya aneh. Oh, mungkin ini nanti dibuka lagi ketika di semester depan, Mas. Untuk timeline yang 2026 juga. Berarti masih bisa Pendaftaran, kesempatan buat daftarin ya Bu. Ini pendaftaran peserta pemilihan lowongan 6 sampai 12 November, Mas. Iya, sudah ditutup. Ini pendaftaran peserta dan pemilihan lowongan di tanggal 6 sampai 12 November. Hmm. Untuk yang batch kedua. Eh, jadi saya nggak klik yang lain. Lalu gitu. Mungkin mau dicoba ketika nanti di tahun 2026 yang di itu ya di semester 7 berarti. Berarti simbol Semester 6 mawanya itu mungkin. hanya Mm-mm. bisa di semester ganjil ya Bu. Semester 5, semester 7 gitu. Enggak, bisa di setiap semester, cuman semester ini kan dia udah ditutup timelinenya nih. Pendaftaran Hmm. peserta dan pemilihan lowongan udah ditutup dari tanggal 6 sampai 12 November. Oh, berarti seperti kayak kami nunggu pembukaan lagi ya Bu untuk semester 6-nya. Betul. Makasih Bu. Ya, jadi nanti semester 6-nya ini udah ditutup, jadi nanti daftar di semester 7 aja. Gitu, untuk magang di Simbol Mawanya ya. Baik, terima kasih Ibu. Untuk selanjutnya dari Kak Dwi Cahyo Hadi Sampurno, saya persilahkan untuk bertanya. Kak Dwi Cahyo. Baik, terima kasih waktunya. Bu, mau tanya semisal magang, kan punya niatan magang ke rumah sakit Bu ya. Di rumah sakit tuh pinginnya berfokus pada citra Bu. Nah, itu kira-kira konversi ke mata kuliahnya itu mata kuliah apa Bu ya di semester depan Bu ya? Terima kasih. Hmm, konversinya apa? Mas Cahyonya sudah cek mata kuliah konversi magangnya? Belum Ibu. Ya sudah, kenapa harus tanya ibu? Baca dulu, diskusikan dengan dosen walinya. Dosen walinya ibu atau siapa? Ya Bu, bubain Ibu. Ya sudah, diskusinya sama Bu Bain, sama Bu Bain. Nanti diarahkan ke mata kuliah apa aja ya. Baik Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama.
Baik, untuk MBKM dan juga KP, apakah sudah cukup atau masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, untuk Ibu Vivin, apakah masih ada yang ingin disampaikan? Oke, terakhir. Intinya adalah mau KP ataupun MBKM, yang pertama kali yang perlu kalian pastikan adalah mitranya dulu. Yang kedua adalah tugas yang akan kalian kerjakan di sana. Yang ketiga adalah diskusi dan koordinasi dengan dosen walinya, karena dosen pembimbing baik KP dan MBKM adalah dosen wali. Setelah itu baru kalian ke tahap selanjutnya, yakni bikin proposal dan menulis untuk kalau MBKM ada form pendaftarannya. Kemudian selanjutnya kita bikin form pengajuan surat pengantar. Seperti itu. Itu dulu yang perlu dilakukan sebelum pelaksanaan. Seperti itu. Baik, Ibu. Sudah cukup, Ibu? Sudah, waktu pelaksanaan kalau KP kita di bulan Januari, saya kurang tahu, nanti silakan dipastikan selama 1 bulan di tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kalau MBKM startnya adalah di awal perkuliahan. Jadi awal perkuliahan kalian udah hitung dia minggu pertama sampai hitung ke 16 minggu ke depannya dia berakhir di bulan apa, di minggu apa. Baik. Baik, apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup? Baik, saya rasa dari teman-teman sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi. Tidak terasa kita telah ada di penghujung acara. Saya selaku host mengucapkan banyak terima kasih karena peserta telah hadir dalam sosialisasi hari ini, dan juga saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pengucapan saya banyak salah. Untuk ya, sebelum saya tutup, bisa mengisi absen terlebih dahulu yang saya kirim di komentar. Baik, saya akan tutup sosialisasi KP dan juga MBKM pada hari ini. Terima kasih kepada Ibu Vivin yang sudah menyampaikan pembahasan terkait KP dan juga MBKM. Kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Vivin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Vivin.